di Poska Podcast Kansa, ruang cerita penuh makna. Saya Alvin Riyadi akan menemani di episode podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendatangkan dua narasumber dari Pasuska yang menjuarai dua madya lomba LKPP Castara Series 2. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi sebelumnya boleh perkenalan dulu, Kak? Boleh. Ya. Dari aku dulu. Ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Arvisa Isnaini. Saya dari kelas 12 AKL 2. Salam kenal. Saya Mea Diawati dari kelas 12 AKL 2. Salam kenal, Kak. Iya. Jadi Kak Arvisa dan Kak Mei merupakan salah satu peserta dari lomba LKPP Castara Series 2 yang diadakan di SMA Negeri 1 Kedunguni loh teman-teman. Nah, jadi di sini saya ingin sharing-sharing pengalaman yang udah dialami Kakak selama mengikuti lomba LKPP. Ya. Nah, pertama, apa saja yang kalian persiapkan untuk mengikuti lomba tersebut? Oke, dari Mai dulu. Nah, di sini kami menyiapkan dari latihan rutin, terus menyiapkan berkas-berkas untuk lomba, terus menyiapkan perlengkapan untuk lomba, dan juga menyiapkan fisik agar tetap fit, terus latihan mental biar gak grogi waktu latihan. Iya. Mungkin saya mau jelasin sedikit ya yang lebih rincinya. Tadi yang udah disampaikan sama Mai. Yang pertama itu pastinya kita kalau mau event itu selalu latihan rutin ya, Mai. Yeah. Jadi kalau misalnya latihan rutinnya itu kita setiap pulang sekolah biasanya. Terus kalau udah mendekati Hamin perlombaan, 2 minggu ya, atau 1 minggu, 10 hari gitu-gitu kita udah mulai latihan pagi sore. Jadi latihannya tuh mulai dari pagi, ntar siang kita istirahat, terus itu sorenya kita lanjut lagi gitu. Jadi kita nggak ikut pelajaran selama tenggat waktu tersebut sampai hari lomba gitu. Banyak banget ya latihannya. Ya. Banyak banget dong. Kayak maksudnya tuh setiap libur juga kadang teman-teman pada libur, nah kita nggak libur tuh pas gitu. Terus tadi yang udah disebutin sama Mai juga kita nyiapin formulir yang dibutuhin, entah itu surat tugas, terus kita juga harus foto gitu, kita ngumpulin juga foto kontingen gitu. Terus kita juga nyiapin pastinya mental ya, kita harus siap mental buat menghadapi ya hari perlombaan, sama apa lagi ya dokumen itu tadi udah formulir. Terus juga pastinya jaga kesehatan, kita selalu rutin minum vitamin, buah-buahan, madu gitu. Oke, Kak. Ya. Apa saja tantangan yang kalian hadapi selama mengikuti perlombaan Castara ini? Oke. Mungkin mulai dari masa latihan aja ya. Yeah. Kalau dari masa latihan itu pastinya di kita, karena kita siswa, jadi kan kita kan juga masih punya tanggungan di tugas, belajar di kelas maupun pekerjaan rumah gitu-gitu ya. Nah, jadi tantangannya itu di kayak cara kita buat time management. Itu kita harus pinter-pinter buat time management, bagi waktu belajar sama latihan. Iya, betul banget. Selain itu karena pas itu juga kita itu latihan lagi musim hujan ya. Iya. Jadi kita juga harus adaptasi dengan cuaca. Kadang kalau misalnya hujan tiba-tiba sore-sore gitu, kita berarti latihannya di dalam kelas gitu. Terus habis itu juga karena cuaca yang nggak menentu itu, tantangannya pasti fisik kita itu jadinya naik turun, kesehatannya kayak kadang fit, kadang enggak gitu. Dan tambah lagi. Udah. Dan untuk bagaimana cara kalian memanage waktu antara latihan dan juga tugas-tugas yang diberikan sama guru selama sekolah? Oke. Kamu dulu, Mai. Oke, aku aja ya. Jadi buat time management itu pastinya sebenarnya ini juga bukan pertama kali kita lomba. Jadi kita udah sedikit familiar dengan cara kita membagi waktunya. Jadi kalau misalnya masih latihan sore aja, kita kan masih bisa mengikuti pelajaran kayak biasanya ya. Jadi ya kalau misalnya di kelas biasa kita masih bisa mengikuti pelajaran kayak biasanya. Kita masih bisa
ngerjain tugas bareng teman-teman yang lain. Kalau misalnya tugas berkelompok juga kita masih bisa ikut berkelompok, nanti ngerjainnya bareng-bareng berarti kan. Tapi kalau mungkin buat pekerjaan rumah dulu itu ya habis pulang sekolah gitu ya Mai, kayak langsung dikerjain, karena kalau enggak nanti udah capek banget, pastinya capek banget karena latihan setiap hari. Jadi kita kalau misalnya mau ngerjain itu selalu habis bersih-bersih pulang sekolah kita langsung kerjakan gitu. Nah itu kalau misal waktu latihan itu di jam pelajaran itu bagaimana kakak Abisa dan Kak Mei untuk mengatasinya? Oke, Mai. Kalau saya kan itu juga udah resiko, jadi kan ya udah jalani aja. Nanti kan pastinya kalau misalnya udah selesai latihannya, kita kan kalau siang itu istirahat kan. Nah itu nanti bisa tanya-tanya sama teman kelas kayak tadi ngapain aja, tugasnya apa aja gitu. Nanti kita bisa ditabung dulu lah tugasnya, karena kan itu kan masih siang ya, belum sampai sore, jadi belum pulang dan mungkin masih akan ada tugas yang lainnya yang akan menunggu dan akan kita kerjakan. Jadi nanti kita ngerjainnya itu malamnya. Kalau siang itu kita mastiin dulu tugasnya apa aja, nanti kita ngerjainnya pas malamnya gitu. Oke Kak, bagaimana cara kalian mengatasi rasa gugup saat di perlombaan tersebut? Nah, biasanya kita sebelum latihan, sebelum tampil itu kita pemanasan terlebih dahulu. Terus kita saling mendukung, saling memberikan semangat, saling support, dan fokus ke hal positif aja, kayak ngebayangin nanti pulang bisa bawa piala gitu. Bener banget. Terus kayak kita juga nggak lupa ya buat berdoa, buat kelancaran nanti pas lomba. Kemudian selain itu juga pelatih kita itu selalu menekankan kalau misalnya di lapangan itu ada dua hal yang akan kita hadapi. Yang pertama, antara kita menjatuhkan mental lawan atau kita yang dijatuhkan mentalnya sama lawan. Nah, jadi setiap kita mau lomba, itu pelatih kita akan terus ngasih motivasi buat kita. Karena pelatih paskibra, jadi kan pasti kan keras. Jadi kita juga harus terbangunlah motivasinya, rasa motivasi dalam diri sendiri. Percuma kalau misalnya kita dikasih motivasi juga, tapi kalau kita nggak punya motivasi dan nggak punya motivasi dari diri sendiri, itu motivasi dari orang lain itu cuma akan lewat aja. Entah itu dari motivator terkenal lah, dari orang yang paling berarti di hidup kita. Kalau kitanya sendiri nggak punya niatan, nggak punya motivasi dari dalam diri sendiri, itu nantinya pasti nggak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah waktu di perlombaan itu juga kan ada kayak SMK yang terkenal udah menjuarai semua itu, bagaimana tanggapan kalian? Nah itu jujur sangat minder banget, kayak udah jatuh, kayak takut, kayak nggak bisa. Bener, apalagi kayak lihat mereka kan dari lomba, udah ikut sering lomba, apalagi lomba-lomba nasional itu udah sering ikut. Kita lihat posternya juga kayak keren, terus tinggi-tinggi. Kita kan kayak tinggi banget gitu ya. Sedangkan kan kita SMK juga kan lebih ke dominan cewek gitu ya. Tapi ya karena itulah kita harus punya motivasi dari situ. Kayak kita udah bisa sepanggung sama mereka, apalagi kalau kita bisa dapat penghargaan, itu kita udah keren banget karena udah bisa seajang sama mereka dan kita bisa menjadi salah satu yang memegang ataupun dapat penghargaan dari ajang itu gitu. Oke Kak. Gimana sih perasaan kalian ketika diumumkan menjadi juara 2 media di LKPP Jastara waktu itu? Itu rasanya campur aduk, senang, terharu, bangga jadi satu karena semua perjuangan terbayar. Walaupun belum bisa menjadi juara 1, tetapi ini buat motivasi, buat semangat lagi ke depannya. Dan waktu diumumin tuh kayak kok nggak dipanggil-panggil namanya, kayak udah ngerasa ini nggak masuk juara apa gimana, kayak udah takut banget. Apalagi kayak ya itu tadi kita udah sadar diri ya, di sana tuh banyak banget dari sekolah top, apalagi juga ada teman-teman dari yang sekabupaten sama kita itu juga keren-keren banget. Dan kita itu diajarkan kalau kita itu nggak boleh meremehkan lawan. Nggak pernah ikut apapun, mungkin sekolah lain nggak pernah ikut lomba, tapi kalau misalnya pelatih kami itu bilangnya kalian jangan kayak gitu, jangan bukannya sekolah itu nggak pernah ikut lomba, jadi kalian jangan menyepelekan. Kita nggak boleh nyepelein lawan.
pokoknya kita nggak boleh nyepelein lawan karena nanti rasa apa ya, besar kepala itu bakalan makan diri kita sendiri gitu. Iya Kak. Terus untuk selanjutnya PKS Pasuska kan itu pasti memiliki tanggung jawab yang besar. Iya. Nah itu sebagai anggota itu kewajibannya apa aja sih yang harus dilakuin selama menjabat sebagai anggota PKS Pasuska? Oke. Dari tanggung jawab sebagai anggota PKS Pasuska, pastinya sih kita harus menaati setiap peraturan yang ada di sekolah, yang ada di organisasi. Terus kita juga membantu tata lalu lintas. lalu lintas. Kita juga memastikan keamanan dari teman-teman. Kalau misalnya nyebrang itu kan juga menjadi salah satu tugas yang paling inti, tugas pokok kita gitu. Selain itu mengatur tugas upacara. Iya, bisa juga itu. Dan juga kalau misalnya event itu juga kewajiban kita buat bisa ngasih prestasi dan juga membawa nama baik Pasuska dan SMK Negeri 1 Batang di luar sana gitu. Mungkin ada lagi? Udah. Iya. Nah, apa sih pesan Kak Alvisa dan Kak Mei untuk adik-adik kelas 10 yang ingin join Pasuska, PKS Pasuska? Iya. Jangan ragu untuk bergabung dan jangan takut untuk mencoba, karena di PKS Pasuska bukan hanya soal baris berbaris, tetapi juga dilatih kedisiplinan, kerjasama, kepimpinan, dan yang terutama siapkan fisik, mental, dan hati buat belajar dan berjuang menjadi pribadi yang tangguh. Bener banget. Selain itu kita juga di Pasuska pastinya yang tadi udah kita sebutin, kita belajar time management juga, gimana cara kita mengatur waktu kita, gimana cara kita untuk memikirkan ataupun memilih jalan kita sendiri, gimana caranya kita buat bisa mengondisikan kita dimanapun kita berada. Dan selain itu kita juga dapat kekeluargaan yang sangat solid di sana. Apalagi kalau misalnya kita mau event, itu kan kita latihannya setiap hari ya Mai. Jadi kayak setiap itu kayak terasa banget. Iya, kadang ada perbedaan pendapat, tapi karena kita setiap hari ketemu kan nggak mungkin kita bakalan hidup dengan semua kesalahan ataupun semua kesalahpahaman itu. Jadi kita juga belajar untuk memahami setiap karakter, setiap sikap dari masing-masing manusia, setiap masing-masing dari kita itu pasti kita punya kekurangan dan kelebihan juga, dan kita juga saling melengkapi, kita saling berjuang dan berusaha biar kita bisa membawa nama baik Pasuska yang lebih baik lagi lah. Nah, itu jadi dari kesimpulan dari kakak-kakaknya yang tadi bilang, kalian yang mau join PKS Pasuska jangan ragu dan jangan bimbang ya. Betul banget. Iya. Udah tak kerasa udah di ujung acara aja ya Kak. Iya. Saya Alvin Riyadi selaku host pada acara kegiatan hari ini. Mohon maaf, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga inspiratif atau pengalaman yang udah dibilang sama Kak Mei sama Kak Alvisa bisa menjadi pedoman kalian untuk join PKS Pasuska. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you.